Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang praktikum pertama, yaitu teori kinetik gas, di mana tujuannya adalah menyelidiki hubungan tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Di sini yang perlu diperhatikan adalah gas akan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, akan tetapi komponen besaran suhu kita buat tetap, di mana yang pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa kita memiliki besaran makroskopik, yaitu tekanan, volume, dan suhu dalam suatu gas yang bisa kita lihat, kita ukur secara langsung. Dan kita juga pada pertemuan sebelumnya kita mengenal ada persamaan umum gas, yaitu PV sama dengan nRT. Persamaan ini menghubungkan antara tekanan, volume, dan suhu dari suatu gas. N dan R adalah konstanta, sedangkan N ini bisa kita artikan sebagai jumlah gas. Pada kegiatan eksperimen ini kita menggunakan program PET sebagai simulasi kegiatan eksperimen. Teknis kegiatan eksperimennya saya perjelas kembali, saya ulangi kembali, di mana kita menggunakan PET bagian gas properties atau sifat gas, dan kita buat temperatur sebagai konstan parameter, dan kita munculkan penggaris sebagai alat ukur untuk mengukur panjang dari wadah. Di sini kita bisa mengubah-ubah panjang dari wadah, jadi bisa kita menggunakan 8, 9, jadi bebas. Akan tetapi data yang kita gunakan adalah 3. Ya, kita misalkan di sini kita menggunakan 7, kita geser ini menjadi 7 nanometer. Setelah itu kita memasukkan gas ke dalam wadah tersebut. Pada waktu gas sudah masuk ke dalam ruangan tertutup tersebut, maka karena volume suhu dibuat konstan, suhu di sini tidak akan mengalami perubahan. Di sini disetting 300 Kelvin. Yang akan mengalami perubahan adalah tekanan. Tekanan akan menunjukkan nilai yang berubah-ubah. Karena nilai tekanan berubah-ubah, maka kita akan mencatat nilai tekanan yang paling tinggi, tekanan maksimum yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan. Setelah itu kita akan mencatat data tekanan tersebut ke dalam lembar data. Setelah ini selesai, kita memasukkan 17 gas. Ya. Setelah ini selesai, kita ubah panjang dari wadah. Ya, setelah panjang dari wadah kita ubah, sini saya ubah menjadi 8. Kita masukkan gas, kita samakan saja di sini jumlah gas yang masuk 17 gas. Ya, setelah itu kita tunggu sampai terjadi perubahan penunjukan tekanan di dalam alat pengukur tekanan. Terus kita amati, kita gunakan angka yang paling tinggi atau maksimum, dan kita masukkan ke data pengamatan. Setelah itu kita lakukan pengulangan kembali dengan panjang yang berbeda, sehingga kita mendapatkan beberapa data pengamatan. Data-data ini kita masukkan ke dalam lembar data yang sudah disediakan. Setelah kita masukkan, di sini saya menggunakan salah satu jawaban dari teman kalian. Ya, kita akan menggunakan data ini untuk membahas. Oke, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan hubungan panjang dan volume gas pada percobaan ini. Panjangnya di sini kita ubah-ubah dengan asumsi bahwa panjang ini akan mewakili volume, perubahan dari volume. Karena kita tidak hanya bisa melihat dari sisi panjang, maka pada waktu panjang diubah, asumsinya itu adalah volume dari wadah itu juga akan berubah. Ya. Apakah hasil perkalian dari tekanan dan volume dari percobaan ini mendekati nilai konstan? Ya, seperti yang kalian amati di sini, data dari teman kalian menghasilkan perkalian tekanan dan volume tidak sama. Sebenarnya dari kegiatan eksperimen seharusnya sama, mendekati nilai yang sama. Cuma kenapa ini menjadi tidak sama? Kemungkinan besar ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah pada waktu mengamati nilai tekanannya tidak benar. Mungkin bukan nilai tekanan maksimum yang dia amati, masih ada nilai tekanan maksimum yang terlewatkan. Yang kedua, pada waktu mengukur panjang,
yang seharusnya 7 nanometer mungkin tidak pas 7 nanometer. Nah, itu mungkin menjadi faktor. Yang kalau semua komponen sudah disesuai, ada satu faktor lagi kemungkinan yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan pada data ini, yaitu jumlah gas. Kita tidak membuat jumlah gas ini menjadi sama. Walaupun di sini tidak ada instruksi, tapi logikanya pada waktu kita memasukkan gas sebanyak 100 gas, tentunya gas yang kita gunakan karena ini ruangannya tertutup, kita hanya mengubah tekanan dan volume dan suhu dibuat tetap, maka jumlah gasnya harusnya tetap sama, yaitu tetap menggunakan 100. Kalau tadi saya menggunakan 17. Ya. Kalau semua komponen dan instruksi dilakukan dengan benar, maka nilai perkalian P dan V ini akan mendekati nilai yang sama. Akan lebih bagus lagi kalau datanya lebih dari 3, misalkan minimal 10. Oke, yang nomor 3, dari data yang diperoleh bagaimanakah grafiknya? Ya, grafik yang akan diperoleh ya seperti pada gambar ini, pada waktu tekanannya volumenya kecil, tekanannya besar. Pada waktu volumenya semakin diperbesar, maka tekanannya akan semakin mengecil. Di mana grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X dan sumbu Y. Pada percobaan ini, apakah yang terjadi jika gas terus ditambahkan sampai maksimum? Apa yang akan terjadi? Bagian ini mari kita coba. Ini kita reset lagi. Kita tambahkan gas ini secara terus-menerus sampai maksimum. Ya, kita perbanyak aja. Apa yang akan terjadi? Terus kita tambahkan terus. Suhunya tetap masih dipertahankan konstan. Nah, yang terjadi adalah gas ini akan terus memberikan tekanan pada wadah sehingga wadah tidak mampu menampung lagi gas. Akibatnya apa? Gas itu akan memaksa keluar dan wadah akan meletus sehingga gasnya keluar, tekanannya berkurang dan suhunya ikut berkurang. Itu yang terjadi jika gas ini ditambahkan secara terus-menerus. Ingat, gasnya ditambahkan. Jadi pada waktu gas ditambahkan secara terus-menerus, maka tekanannya akan bertambah, ruangan tidak mampu, terus ruangannya akan melepaskan gas atau ruangan itu akan meledak atau bocor, sehingga tekanannya akan berangsur-angsur menurun sejalan dengan gasnya keluar dan suhunya juga akan semakin menurun. Mengapa terjadi perubahan tekanan ketika volume kotak diubah? Ya, tekanan di sini terjadi karena tumbukan partikel gas. Ya, benar, poin ini adalah benar. Ya, jadi pada waktu volumenya itu kecil, otomatis jaraknya itu antara dinding ke dinding itu juga akan semakin kecil. Sehingga pada waktu gas itu bergerak, dia akan menumbuk dinding dengan cepat. Sehingga nilai tekanan itu tentu otomatis akan lebih besar dibandingkan kalau wadah ini kita perlebar. Sehingga jaraknya juga lebar, di mana molekul atau partikel gas juga akan bergerak mendekati dindingnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, tekanannya bisa mengalami perubahan karena itu. Jika suhu gas dijaga tetap, maka tekanan gas ideal ini ternyata nilainya berbanding terbalik dengan volume, seperti pada grafik. Tekanan gas ini disebabkan oleh adanya tumbukan. Ya, ada tumbukan, bukan hanya antar partikel. Jadi tumbukan yang terjadi di dalam sistem. Jadi bisa gas dengan partikel, partikel itu akan menumbuk wadah, sehingga wadah itu merasa ditumbuk dan ditekan oleh gas. Pada saat suhu gas dibuat tetap, maka hasil perkalian tekanan dan volumenya, ya, hasil perkalian tekanan dengan volumenya akan relatif konstan atau kita bahasakan dengan konstan. Sehingga secara matematis kita kemarin sudah memiliki persamaan umum gas PV sama dengan nRT, di mana saat N sama R dan T-nya kita buat konstan, maka perkalian ini akan menjadi PV sama dengan konstan. Sistem ini kita sebut dengan sistem tertutup dengan suhu konstan yang kita namakan sebagai isotermis. Pada kondisi seperti ini, PV sama dengan konstan. Kalau kita memiliki persoalan atau soal-soal, bisa kita gunakan V1 sama dengan V2 V2. Seperti apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya,
bahwa besaran makroskopik ini terdiri dari 3 besaran, yaitu P sebagai tekanan, V sebagai volume, T sebagai suhu. Di kegiatan eksperimen pertama, kita membuat T menjadi konstan yang kita namakan sebagai isotermis. Maka kita memperoleh bahwa P akan mengalami perubahan, V akan mengalami perubahan, sehingga secara matematis kita memiliki PV sama dengan konstan. Nah, kita juga bisa membuat atau men-setting sistem itu dalam kondisi V-nya konstan. Kita namakan sebagai isobaris. Ya, sehingga pada waktu P-nya kita buat konstan, maka yang konstan di sini adalah P, NR, P dan NR, sehingga kita memiliki persamaan. Dari persamaan umum ini kita ambil dari persamaan umumnya, V akan mengalami perubahan, T juga akan mengalami perubahan, jadi V per T nya akan bernilai konstan. Sistem yang terakhir yang bisa kita ubah itu adalah volumenya. Volumenya kita bisa buat konstan. Pada waktu volume kita buat konstan, kita namakan sistem ini adalah isokoris. Ya, pada waktu volume dibuat konstan, otomatis yang akan mengalami perubahan adalah tekanan dan suhu, sehingga P per T akan mengalami perubahan dan P per T akan bernilai konstan. Ya, ini adalah 3 kondisi sistem tertutup yang bisa kita dapatkan. T bernilai konstan yang kita namakan isotermis, P bernilai konstan yang kita namakan sebagai isobaris, V bernilai konstan yang kita namakan isokoris. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah kesimpulan pada kegiatan eksperimen ini. Kalau kita memiliki suatu wadah tertutup di mana salah satu komponen besaran dari besaran makroskopik gas P, V, atau T kita buat konstan, kita akan memperoleh suatu sistem baru yang kita namakan sebagai isotermis, yang akan menyebabkan perubahan pada tekanan sama volume pada waktu suhunya dibuat konstan, yang kita namakan isobaris pada waktu P-nya dibuat konstan, sehingga nanti sistem akan mengalami perubahan V, volume, dan suhu. Pada waktu volume dibuat konstan atau yang kita namakan isokoris, sistem akan mengalami perubahan pada tekanan dan suhu. Bagaimanakah jika sistem itu besaran makroskopiknya tidak kita buat konstan, tapi kita buat sistem itu ya tertutup saja, ya tertutup dengan jumlah gas yang tetap, maka yang terjadi adalah PV sama T nya akan berubah-ubah, ya, sehingga P, V, ya, per T akan bernilai konstan. Ya, persamaan yang paling bawah ini kita namakan sebagai persamaan Boyle-Gay-Lussac. Mungkin di pelajaran kimia kalian sudah pernah mendengarnya. Jadi kita memiliki beberapa kondisi sistem dalam pokok bahasan ini. Jadi saya ulangi kembali, 3 besaran makroskopik ini akan mengalami perubahan pada waktu kita melakukan perubahan dalam suatu sistem. Sekian pembahasan dari kegiatan eksperimen yang pertama, yaitu praktikum pertama teori kinetik gas yang mempelajari hubungan tekanan dengan volume pada waktu suhu dibuat tetap dalam sistem dan sistemnya kita buat tertutup. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.